What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film asal Thailand yang berjudul menceritakan tentang seorang pemuda nolep yang dapat hadiah istimewa dari mendiang ayahnya, yaitu sebuah robot yang bisa diajak push rank cuy. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Berkisah tentang seorang pemuda bernama It yang telah ditinggal wafat oleh ayahnya. Cerita kemudian flashback ke masa kecil It yang penasaran dengan suara berkuda di sebuah ruangan. Dan ketika dia masuk, ternyata sang ayah lagi bikin film tentang perpusrengan duniawi cuy. Singkat cerita, 15 tahun waktu berlalu. Karena udah sama-sama tahu, sang ayah pun meminta It untuk jangan berisik karena dia mau bikin film push rank dulu. Lantas beberapa menit kemudian, si ayah dikabarkan meninggal dalam kondisi yang lagi syuting dan lagi berdiri tegap cuy batang karetnya. Para medis kemudian datang dan dibawa dengan menggunakan ambulans. Saat itu temannya bernama Lisa pun ikut berada di sana dan berniat untuk menghiburnya. Singkat cerita, seminggu berlalu, It terlihat mendapatkan paket yang cukup besar. It sama sekali nggak tahu siapa pengirimnya. Pria itu pun akhirnya membawanya masuk ke rumahnya, dan karena penasaran dia pun mengunboxing paket tersebut, yang mana ternyata di dalamnya berisikan sebuah robot wanita. Dalam bahasa Jepang dia pun memperkenalkan dirinya yang bernama Ana dan mengatakan kalau dia akan melakukan apapun yang It inginkan. Namun di sini bukannya senang, It malah takut dan langsung ngibrit keluar rumah. Lantas dia pun bertemu dengan Uncle Jin dan dia merupakan seorang ilmuwan. Ana kemudian mengejar It dan mengajaknya untuk berpush rank di taman rumahnya itu. Uncle Jin pun meminta It untuk mengucapkan sebuah kode yaitu umami untuk dapat membuat Ana jadi nge-freeze. Uncle Jin di sini menjelaskan kalau robot yang diterima itu merupakan sebuah robot percobaan hasil investasi mendiang ayahnya dulu yang dibuat bertujuan agar bisa membantu It dalam melakukan perpusrengan duniawi. Dan jika seandainya It menolak, ia akan dikenakan denda sejumlah 50 juta baht yang ditagihkan kepada para investor. Lantas setelah memberikan sebuah buku panduan, Jin pun akhirnya pergi dengan terburu-buru. Mau gak mau, It pun akhirnya mulai mempelajari cara kerja si Ana dan memintanya untuk senam aerobik yang benar-benar bikin burung puyuh kita jadi pada berontak dari sangkarnya cuy. Lantas setelah itu mungkin karena kecapean, si Ana pun konslet setelah melakukan senam tersebut. Karena nggak bisa benerin, It pun akhirnya meninggalkannya dan pergi ke sekolah. Saat It udah berada di sekolah, Jin pun kembali datang dan masuk ke dalam rumah untuk memperbaiki robot aneh ini agar bisa kembali berfungsi. Selain itu, dia pun juga memodifikasi dan menyempurnakan software untuk Ana agar bisa bertahan dengan daya baterai yang lebih lama. Profesor itu juga menyematkan sebuah kamera untuk Ana agar ia bisa melihat apa-apa aja yang telah It perbuat pada robot itu. Dan setelah beres, Jan pun meminta Ana untuk datang menyusul It di sekolahnya. Singkat cerita, sesaat kemudian Ana pun datang ke kelas It dan dia pun langsung duduk di sebelahnya. Teman-teman It pun pada kaget dan bingung melihat wanita cantik yang tiba-tiba aja ngejar It sampai segitunya. It pun berusaha berbohong dan beralasan kalau Ana ini adalah adiknya dari kampung. Dan karena gak mau ambil pusing, dia pun langsung ngajakin Ana untuk pulang ke rumah aja. Ketika sampai di rumah, It pun bertanya kepada Ana kenapa dia selalu mengikutinya. Mendengar hal itu, Ana pun menjawab kalau ia harus menjalankan tugasnya, yaitu untuk membantu tuannya dan melayani semua keperluannya. It lalu bertanya bagaimana cara Ana mengisi daya baterainya dan di mana letak baterainya. Gak pakai aba-aba, si Ana pun langsung menunjukkan baterainya yang terletak di bagian serabil lepitnya cuy. Lantas di waktu yang sama si Lisa muncul dong anjir. Dan pada akhirnya It pun menjelaskan situasi yang sebenarnya kepada Lisa dan jujur kalau dia hanyalah sebuah robot. Lisa pun menyarankan untuk ngasih ke orang lain aja kalau It gak suka.
Namun It menjelaskan kalau Ana hanya akan mau dengannya, dan jika ada orang lain yang pingin ngapa-ngapain sama dia, maka Ana bisa mengalirkan listrik tegangan tinggi. Liza yang kepo pun mencobanya, dan ternyata iya bener cuy. Pada malam harinya, karena ingin menjalankan tugasnya sebagai robot penghibur, Ana pun mulai memaksa It untuk melakukan perpusrengan duniawi. Akan tetapi It yang culun ini malah menolaknya karena merasa sangat geli. Keesokan harinya, Uncle Jin menyadari kalau It membutuhkan bantuan untuk mendorongnya supaya lebih percaya diri dengan wanita. Dia pun menghubungi Saeng Dao, seorang pensiunan bintang film biru, untuk mengajari putra dari sahabatnya biar bisa lebih terampil dalam mengolah kata-kata di depan wanita. Hari itu juga saya pun pergi ke rumah It. Lantas di ruang tamu, saya pun mulai berbincang dan berkata kalau dia merupakan teman lama ayahnya. Dia lalu bertanya gimana kondisi It setelah ditinggalkan oleh ayahnya. Dan setelah mengobrol panjang lebar, saya pun mulai mancing-mancing nih cuy. Namun sayangnya nggak lama kemudian Ana muncul dan langsung membogemnya. Lantas setelah itu Mbak Sae yang masih kesakitan itu pun berpesan untuk jangan sungkan menghubunginya kalau It membutuhkan nasihat ataupun masukan darinya. Beberapa saat kemudian Lisa pun kemudian datang dengan penampilan yang lebih menarik. Lalu dia ngajakin It untuk berangkat sekolah bareng-bareng. Di sekolah, ketua OSIS yang bernama Ratana menghentikan Ana dan Lisa dan memintanya untuk mengganti pakaian mereka jadi yang agak longgar. Namun Lisa dan Ana pun menghiraukannya. Singkat cerita, setelah balik sekolah, It dan teman-temannya pun berniat untuk kerja kelompok di rumahnya. Di sana juga ada si ketua OSIS yang masuk ke kelompok mereka. Lantas di tengah jalan mereka pun bertemu dengan Mbak Sae dan dia mengajukan diri untuk ikut bersama mereka. Singkatnya, begitu sampai di rumahnya, teman-temannya malah pada salfok dengan kerjaan babehnya It yang ternyata merupakan seorang yang sering mereka tonton sebelum tidur. Setelah berkumpul, It pun akhirnya membuka cerita tentang Ana yang sebenarnya adalah sebuah robot. Pada malam harinya, Ana kembali datang dan mengajak It untuk segera melakukan pushrank. Namun lagi-lagi pria itu menolaknya dan hanya mengajaknya mengobrol. Ana lalu bertanya seperti apa sosok ayahnya di mata It. It pun menjawab bahwa meskipun ayahnya itu memiliki banyak kekurangan, ia selalu menyayanginya dan gak pernah malu akan pekerjaannya. Mendengar hal itu, Ana pun mulai serius mendengarkan dan berusaha untuk memahami perasaannya. Keesokan harinya, It dan teman-temannya kembali berkumpul untuk mencari tahu apa tujuan ayahnya It membuat Ana untuk dirinya. Lisa yang ternyata selama ini menyimpan rasa kepada It sebenarnya kurang menyukai akan kehadiran Ana. Ia pun menumpahkan sebuah cairan di lantai agar Ana terjatuh. Dan ternyata bener cuy, si Ana pun kejungkel dan seketika mengalami kerusakan. Ia pun menelpon Jen dan melaporkan kejadian tersebut. Jen pun menyarankan kalau sang robot lebih baik di restart ulang aja. Dan singkatnya beberapa menit kemudian, Ana pun kembali menyala dan berkata kalau dia baik-baik aja. Ketika itu Ana mengatakan kalau dia tahu Lisa telah merencanakan kejadian itu. Namun It mengatakan kalau itu hanyalah sebuah kecelakaan dan dia mengetahui kalau Lisa merupakan orang yang baik. Ana lalu bertanya apakah It menyukai Lisa. It pun menjawab kalau dia mencintai Lisa namun hanya sebatas teman aja. Dia merasa bersyukur karena Lisa selalu berada di sisinya di saat-saat tersulit dalam hidupnya, contohnya di saat seperti ayahnya meninggal kemarin. Keesokan harinya saat di toilet, Lisa meminta maaf kepada Ana. Ana pun mengatakan kalau dia nggak marah dan menganggap kalau hal itu hanyalah sebuah kecelakaan. Lisa kemudian bercerita kalau It selalu melindunginya dalam banyak hal dan karena hal itu membuat Lisa jadi sangat menyukai It. Lalu sebelum pergi, Lisa pun menegaskan kalau dia dan Ana adalah musuh yang saling bersaing untuk mendapatkan orang yang sama. Malamnya dengan menggunakan baju dinas, Ana kembali mengajak It berpushrank. Namun melihat It yang sedang mengerjakan tugas, dia pun jadi bersih-bersih kamar sekaligus ya cari perhatian lah cuy. Sampai pada akhirnya karena makin gak kuat ngeliatin Ana, mereka pun melaksanakan perpushrankan duniawi untuk pertama kalinya. Pada keesokan harinya ketika It dan teman-temannya mulai berkumpul kembali di rumah It,
Pop temannya mengajak mereka semua untuk minum-minum cantik. Lisa tahu banget nih kalau dia berencana untuk membuat Anna teler biar bisa mengajaknya melaksanakan perpusrengan duniawi. Lalu setelah minum agak banyakan, Lisa merasa nggak enak badan dan dia mau istirahat dulu katanya di kamarnya It. It kemudian mengejar Lisa bermaksud untuk membereskan kamarnya yang berantakan dulu. Lalu ketika Anna akan mengikuti It, Pop menahannya dan menyuruhnya untuk tetap berada di sini menemaninya. Dia bilang kalau Lisa baik-baik aja dan cuma minum terlalu banyak. Pop pun terus mengajaknya minum sampai akhirnya dia malah konslet dan ngebuat sistem alarmnya menyala. Di sisi lain, It yang lagi mau berpusreng dengan Lisa tiba-tiba mendapatkan telepon dari Jen dan menyuruhnya untuk menemui Anna karena Anna yang lagi pingsan itu mau dipusreng sama si Pop. It pun akhirnya marah besar kepada Pop karena dia nggak mengira temannya itu berniat buruk pada Anna. Lalu ketika It dan Pop sedang berdebat, Anna tiba-tiba bangun dan berjalan keluar sembari menangis di tengah jalan. Sampai akhirnya hal itu pun membuatnya ketubruk oleh sebuah mobil. Setelah kejadian itu, Jen pun bilang kalau sistem Anna sudah sangat rusak dan sulit untuk diperbaiki. Ia juga menambahkan kalau It sekarang udah nggak akan bisa menjaga peninggalan ayahnya itu dan harus membayar denda karena sudah gagal menjadi bahan percobaan untuk Anna. Atas semua hal ini pun membuat It menjadi sangat bersedih dan juga bersalah. Singkat cerita, keesokan harinya, Jen pun menemukan sebuah ide agar Anna bisa kembali berfungsi. Dia mengatakan kalau hal ini adalah satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan, dimana kalau hal ini gagal maka It tetap harus membayar denda kepada para investor. Jen pun menjelaskan bahwa caranya adalah It masuk ke dalam sistem alam bawah sadar Anna dan membangunkannya secara manual. Dengan menyambungkan alat yang telah dibuat oleh Jen, It pun akhirnya bisa melihat dan merasakan kejadian-kejadian di masa lalunya. Sampai akhirnya beberapa saat kemudian dia pun berhasil menemukan Anna. Tanpa pikir panjang, It pun langsung membangunkannya. Dan tanpa diduga, Anna ternyata berhasil dibangunkan. Beberapa hari berlalu, It pun akhirnya bisa kembali bersama Anna dan hidup dengannya. Lisa juga akhirnya merelakan It bersama dengan Anna dan mereka kembali bersahabat. Lantas di akhir film kita pun diperlihatkan It dan Anna yang kini sudah bisa menerima keadaan. Dan tentunya It bisa terus melaksanakan perpusrengan duniawi walaupun ya ada batok-batoknya dikit lah ya. Dan setelah itu filmnya pun selesai.